Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tambak Rejo, Kabupaten Malang. Yang saya hormati kelompok budidaya perikanan Desa Tambak Rejo, serta para hadirin yang turut berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan penyuluhan hari ini secara online dalam kegiatan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cara membuat pakan lele dengan probiotik alami. Pemilihan tema ini didasarkan pada besarnya potensi budidaya ikan lele di Desa Tambak Rejo, sekaligus mengangkat masalah dari tingginya biaya pakan yang sering menjadi kendala bagi para pembudidaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan teman-teman, khususnya para pemuda Desa Tambak Rejo, dapat memperoleh pengetahuan mengenai cara membuat pakan lele secara mandiri, serta memanfaatkan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan melihat peluang usaha yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tambak Rejo. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Dari materi yang akan disampaikan hari ini, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan usaha perikanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Filasa Cahaya Langit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penyuluhan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Filasa Cahaya Langit, bisa dipanggil Filasa. Saya merupakan mahasiswi agrobisnis perikanan dari Universitas Brawijaya. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu pakan terlebih dahulu. Pakan adalah jenis bahan pangan yang diolah maupun tidak diolah, yang dicampur maupun tidak dicampur, untuk diberikan kepada hewan, salah satunya adalah ikan lele. Tujuan dari pakan sendiri yaitu untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, dan kebutuhan nutrisi. Kemudian dari pakan ini, kita mengetahui bahwa biaya untuk pakan memakan budget paling besar, yaitu bisa mencapai 60-70% dari keseluruhan total biaya produksi. Nah, dari keadaan ini, sering dirasa berat oleh para pembudidaya, karena harga jual panen terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam penyuluhan kali ini, kami memberikan materi mengenai pembuatan pakan lele dengan probiotik alami. Dalam konteks alami, berarti kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu, apa sih probiotik alami itu? Apa itu probiotik alami? Probiotik merupakan kumpulan mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup lain. Sementara itu, organik berarti semua bahan yang mendasarinya bersifat alami tanpa melibatkan unsur kimia. Dengan demikian, probiotik organik merupakan teknologi penyeimbang lingkungan hidup yang paling aman untuk diterapkan. Salah satu contoh probiotik organik yang sering digunakan dalam budidaya ikan secara organik ialah Miracle Green Probiotic atau MGP. Produk probiotik ini dihasilkan dari bahan-bahan yang alami tanpa unsur kimia. Kandungannya pun terdapat Brachybacterium sp, Basidium mycetes sp, serta dilengkapi dengan Lactobacillus sp dengan bakteri pengurai lainnya.
Lantas, apa sih keuntungan probiotik alami untuk pakan lele? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, keuntungan probiotik alami yang pertama adalah mengurangi biaya produksi budidaya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, biaya pakan dalam budidaya ikan mencapai 60-70% dari keseluruhan total biaya produksi. Karena itu, jika terjadi kenaikan harga pakan, biaya produksi pun langsung melonjak. Keadaan ini sangat memberatkan pembudidaya ikan. Namun berbeda ketika kita menggunakan sistem budidaya probiotik organik. Pembudidaya bisa menggunakan alternatif pakan selain pakan pelet pabrikan. Karena pembudidaya ikan dapat menciptakan pakan alami yang bisa dibuat secara mandiri. Selain sehat, probiotik organik dapat menghemat biaya mencapai 50% dibandingkan dengan penggunaan pakan pelet biasa pada sistem budidaya konvensional. Kemudian yang kedua, memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah ditemukan. Dengan probiotik alami, otomatis kita menggunakan bahan di sekitar kita yang mudah ditemukan. Kita bisa mensurvei harga yang ada di sekitar kita, misal dengan menggunakan sayur. Kemudian yang ketiga, kepadatan kolam lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi kepadatan kolam, tingkat pertumbuhan ikan akan semakin lambat. Namun, keadaan itu tidak akan terjadi dalam sistem probiotik organik. Adanya dissolved organic nutrition atau disingkat DON, suspend solid nutrition atau disingkat SSN, dan kandungan zat renik sebagai pakan alami membuat ikan terjaga asupannya. Hasilnya, pertumbuhan ikan bisa tetap tinggi dan kesehatannya terjaga baik. Semua pakan alami yang terdapat dalam sistem probiotik organik tersebut memiliki kandungan asam amino esensial yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada kualitas air terjaga dengan baik. Dalam sistem probiotik organik, kandungan nutrisi dalam air kolam sangat diperhatikan. Air untuk budidaya harus melalui beberapa tahapan pengelolaan sebelum digunakan. Pengondisian air untuk budidaya ikan dilakukan melalui water stabilizer agar kualitas air meningkat dengan banyaknya mikroorganisme yang berkembang. Kemudian serangan penyakit lebih rendah. Pakan alami yang terdiri dari pakan probiotik organik, dissolved organic nutrition, suspended solid nutrition, dan azolla microphylla merupakan kombinasi yang tepat bagi pertumbuhan ikan. Komposisi dari pakan tersebut akan mampu menjaga ikan tetap dalam keadaan sehat dengan tingkat kematian hanya 1-2% saja. Kondisi ini berbeda dengan budidaya secara konvensional yang memiliki tingkat kematian ikan rata-rata di atas 3%. Kemudian pertumbuhan ikan lebih optimal. Dengan sistem probiotik organik, pertumbuhan ikan akan berlangsung sebagaimana mestinya karena penerapan sistem budidaya probiotik alami dapat meningkatkan kerja metabolisme ikan. Hal tersebut terbukti dengan pergerakan ikan yang aktif tanpa keluar permukaan kolam. Kondisi ikan seperti itu menandakan bahwa ikan nyaman hidup di dalamnya, lantaran habitatnya dipenuhi dengan nutrisi. Selanjutnya, kualitas ikan lebih baik. Berdasarkan pengalaman beberapa pembudidaya, ikan yang dihasilkan dengan sistem probiotik organik memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah bobot ikan yang tidak susut, kulitnya terlihat mengkilap, dan tidak berbau lumpur. Selain itu, kualitas daging lebih baik, struktur dagingnya lebih berisi, rasa lebih gurih, lezat dan kenyal, serta daging tidak hancur ketika digoreng. Yang terakhir, menjaga kelestarian dan kestabilan lingkungan. Pencemaran air kolam dapat dikurangi karena pakan yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami,
ketika kita menggunakan probiotik organik. Selain itu, pakan yang terdiri dari dissolved organic nutrition, suspended solid nutrition, dan azolla microphylla ini mampu menyeimbangkan pH air. Hasilnya, kualitas habitat asli ikan terjaga dengan baik dan kerusakan air dapat diminimalkan. Setelah kita mengetahui keuntungan dari probiotik alami, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelet probiotik alami. Jenis-jenisnya sendiri ada dua, yaitu pelet probiotik A. Miracle Green dan pelet probiotik B. Miracle Green. Sebenarnya keduanya ini sama, tetapi perbedaannya hanya ada di penggunaan bahan baku saja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas cara pembuatan dari probiotik A. Miracle Green ini. Baik, mari kita menuju slide berikutnya. Oke, sekarang kita menuju ke cara membuat pelet probiotik alami. Yang pertama, persiapan bahan probiotik A. Miracle Green. Apa saja bahannya? Yang pertama, 10 kg dedak halus atau bekatul, 10 kg ikan rucah atau kepala udang, kemudian dikeringkan dan digiling. Yang ketiga, 3 kg jagung giling atau tepung jagung, 10 kg ubi jalar, setelah itu dikukus atau digiling. 1 kg tomat bisa dihaluskan, kemudian dapat dihaluskan juga dengan menggunakan blender. 1 kg mentimun haluskan juga dengan blender. 250 gram gula merah cairkan dengan 250 ml air. 250 ml Miracle Green probiotik bisa dibeli di toko-toko terdekat atau di toko khusus budidaya perikanan. Kemudian 20 gram jahe, 20 gram lengkuas, 20 gram temulawak, 7 siung bawang putih, dan 1 sendok makan merica bubuk. Bahan-bahan tersebut dinilai mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Biasanya di pasar juga ada. Kemudian lanjut langkah-langkah pembuatannya. Untuk membuat pelet probiotik A. Miracle Green, kita bisa menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti gambar di bawah. Kemudian campurkan dedak bekatul, ikan rucah giling, tepung jagung, dan ubi jalar yang telah digiling. Aduk hingga tercampur rata dan sisihkan. Di wadah yang terpisah, campurkan tomat, mentimun, gula merah cair, dan aneka rempah. Tambahkan Miracle Green probiotik secukupnya dan aduk hingga tercampur rata. Campur adonan bahan cair dengan bahan padatan, aduk rata. Masukkan adonan pelet ke dalam kontainer tertutup. Simpan dalam suhu ruang dan usahakan suhu fermentasi tetap hangat. Jika perlu, bungkus dengan karung. Biarkan pelet terfermentasi selama 1 bulan tanpa dibuka. Biasanya, ketika fermentasi pelet probiotik A. Miracle Green berhasil, setelah 7-14 hari dari proses penggilingan akan muncul fungi atau jamur. Jamur berwarna putih, bau apek, dan bau seperti urin, serta warna berubah menjadi coklat kehitaman. Jika sudah seperti itu, artinya pakan atau pelet siap diberikan kepada ikan. Pakan yang sudah digiling dapat disimpan sebagai persediaan selama lebih dari 7 bulan. Kemudian kita lanjut ke pembuatan
Pellet probiotik B Miracle Green dengan bahan yang berbeda dari sebelumnya. Untuk probiotik B Miracle Green, kita bisa mempersiapkan 15 kg kotoran ayam petelur atau puyuh kering, 5 kg dedak, 6 kg azolla microphylla, 6 kg eceng gondok, 250 ml starter Miracle Green probiotik organik, 250 gram gula merah yang dicairkan dengan 500 ml air, dan 1 sendok makan merica halus. Cara pembuatannya cukup mudah, seperti sebelumnya. Baik, untuk angka-angkanya bisa dilihat di gambar tersebut. Campurkan kotoran ayam dengan dedak, azolla microphylla, dan eceng gondok. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan campuran Miracle Green probiotik dan bahan-bahan lainnya ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan adonan pakan ke dalam tempat yang tertutup rapat dan diamkan selama 1 bulan pada suhu ruang. Biarkan pellet terfermentasi selama 1 bulan tanpa dibuka. Nah, biasanya setelah 7-14 hari dari proses penggilingan, seperti sebelumnya, akan muncul fungi, bau apek, dan bau urin, serta warna berubah menjadi coklat kehitaman. Lalu pakan yang sudah digiling dapat disimpan sebagai persediaan selama lebih dari 7 bulan. Nah, setelah kita mengetahui pembuatan pakan probiotik alami, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memanajemen stok pakan dalam budidaya probiotik organik. Seluruh pakan dan nutrisi merupakan hasil fermentasi yang memerlukan proses minimum 30 hari agar ketersediaan pakan dan nutrisi ini selalu ada. Maka diperlukan manajemen stok pakan yang baik, seperti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pembuatan water stabilizer awal harus memperhitungkan jumlah kolam yang ada. Stok water stabilizer yang standby harus ada minimum 2 drum. Untuk setiap 1 ton pemeliharaan ikan diperlukan 490 kg pakan probiotik A dan 210 kg pakan probiotik B standby stok. Jumlah ini sekitar 70% dari jumlah ikan yang dipelihara dengan asumsi FCR 1:0,7. Jadi, untuk hasil baiknya, kita bisa menggunakan 2 probiotik sekaligus dengan memperhatikan FCR-nya 1:0,7. Apabila pemakaian mingguan pakan sebanyak 100 kilo, maka pakan dibuat setiap minggu sebanyak 100 kilo, sehingga stok pakan siap pakai selalu tersedia. Kemudian setelah kita mengetahui manajemen stok pakan dalam budidaya probiotik organik, kita harus mengetahui ransum pemberian pakan pellet probiotik A Miracle Green dan B Miracle Green. Cara ransumnya seperti di bawah ini. Ini adalah contoh. 1 kg pakan terdiri dari 700 gram pellet probiotik A Miracle Green dan 300 gram pellet probiotik B Miracle Green. Pellet probiotik A Miracle Green dan pellet probiotik B Miracle Green yang sudah digiling disimpan di tempat terpisah dan tertutup rapat. Pencampuran pellet dilakukan hanya pada saat pellet akan digunakan. Jika pada saat akan digunakan masih berbau, menyengat, pakan dapat diangin-anginkan sebelum diberikan kepada ikan. Jadi, itulah cara ransum pemberian pakan pellet. Baik, dari penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan pakan lele mandiri merupakan keterampilan yang mudah dipelajari.
dapat mengurangi biaya budidaya, serta berpotensi menjadi peluang usaha yang menjanjikan, khususnya bagi pemuda desa Tambak Rejo. Apabila ada pertanyaan, dapat segera ditanyakan. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan para hadirin satu persatu. Apabila tidak ada pertanyaan, dapat dicukupkan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatian para hadirin yang mengikuti kegiatan penjualan ini dari awal hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan di desa Tambak Rejo untuk menciptakan usaha yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Apabila ada kesalahan kata selama penjelasan, mohon dimaklumi. Saya, Filasa Cahaya Langit, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.